Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Supron dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah Statistik Pendidikan. Slide berikutnya. Nah, sebelumnya saya akan membacakan anggota kelompok 2. Yang pertama ada Hensa Putri Salsabella dengan NIM 2093, yang kedua ada Miftah Syulzanah dengan NIM 2097, yang ketiga ada Fajar Tri Haryadi dengan NIM 2126, dan yang terakhir ada saya sendiri, Lili Prastiani dengan NIM 2129. Slide berikutnya. Dalam presentasi kali ini ada 3 topik pembahasan. Yang pertama mengenai pengertian statistik deskriptif dan juga statistik inferensial. Yang kedua ada penerapan berbagai macam statistik. Dan yang terakhir ada bentuk penyajian data, statistik deskriptif dan juga statistik inferensial. Untuk pembahasan yang pertama mengenai pengertian statistik deskriptif akan dijelaskan oleh Miftah. Kepada Miftah dipersilakan. Oke, kita akan membahas tentang statistik deskriptif. Apa itu statistik deskriptif? Statistik deskriptif atau yang biasa disebut statistik deduktif atau statistik sederhana merupakan statistik yang tingkat kerjanya mencakup cara-cara menghimpun, menyusun atau mengatur, mengolah, menyajikan, dan menganalisis data angka supaya dapat memberikan gambaran yang teratur, ringkas, dan jelas mengenai suatu gejala, peristiwa, atau keadaan. Sedangkan menurut Zeiter dan Zeng 2012 bahwa statistik deskriptif adalah cabang statistik yang mencakup pengorganisasian, penampilan, dan penjelasan data. Statistik deskriptif dapat dibedakan antara lain distribusi frekuensi, analisis, pemusatan data. Next. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu statistik inferensial. Statistik inferensial atau yang biasa juga disebut statistik induktif merupakan statistik yang menyediakan aturan atau cara yang dapat digunakan sebagai alat untuk mencoba menarik kesimpulan yang bersifat umum dari sekumpulan data yang telah dikumpulkan dan diolah. Selain itu, statistik inferensial juga menyediakan aturan tertentu dalam penarikan kesimpulan, penyusunan atau pembuatan ramalan, penaksiran, dan lain sebagainya. Dengan demikian, statistik inferensial memiliki sifat yang lebih mendalam dan merupakan tindak lanjut dari statistik deskriptif. Sedangkan statistik inferensial menurut Sarter and Zeng 2012 bahwa statistik inferensial adalah cabang ilmu statistik yang mencakup penjelasan berbagai kesimpulan tentang populasi berdasarkan sampel yang diambil dari populasi. Statistik inferensial dapat dibedakan antara lain meliputi uji korelasi, uji chi-square, regresi linear, dan uji komparatif. Kemudian selanjutnya ada penerapan statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik mempunyai peran yang sangat penting dalam penelitian. Nah, beberapa di bawah itu adalah contoh penerapan statistik dalam penelitian. Yang pertama, suatu alat yang dapat digunakan untuk menghitung besarnya anggota sampel yang diambil dari suatu populasi.
Penggunaan statistik dalam menentukan jumlah sampel penelitian dapat memberikan jumlah sampel yang representatif terhadap jumlah populasi sehingga jumlah sampel yang ditentukan lebih dapat dipertanggungjawabkan. Statistik membantu peneliti untuk menentukan beberapa jumlah sampel yang tepat untuk dapat mewakili populasi penelitian. Kemudian yang kedua, penerapan statistik yang selanjutnya yaitu untuk menguji validasi dan reliabilitas instrumen. Sebelum instrumen digunakan untuk penelitian, maka harus diuji validitas atau reliabilitasnya terlebih dahulu, sehingga data yang dihasilkan dapat dipercaya. Selain itu, statistik juga diperlukan untuk menentukan daya pembeda tes dan tingkat kesukaran tes. Kemudian, yang ketiga, dapat membantu peneliti menyajikan hasil data penelitian sehingga data menjadi lebih komunikatif. Teknik-teknik penyajian data ini antara lain yaitu tabel, grafik, diagram lingkaran, dan piktogram atau yang di dalam statistik dinamakan dengan statistik deskriptif. Kemudian yang terakhir ada peranan yaitu alat untuk analisis data seperti menguji hipotesis penelitian yang diajukan. Dalam hal ini, statistik yang digunakan antara lain korelasi, regresi, t-test, ANOVA, Chi-kuadrat, dan lain-lain. Dengan statistik, kita dapat mengambil kesimpulan yang tepat mengenai keadaan populasi dan sampel penelitian melalui data yang dihasilkan oleh penelitian yang kita lakukan. Slide selanjutnya. Baik, jadi yang terakhir ini merupakan bentuk penyajian data untuk statistik deskriptif dan juga statistik inferensial. Jadi yang kalian lihat ini merupakan penyajian data dalam bentuk grafis untuk statistik deskriptif. Di sini ada dua gambar yaitu grafis histogram dan juga pie chart. Jadi kalau grafis histogram ini seperti yang kalian lihat biasanya berbentuk balok. Nah, lebar balok ini akan menunjukkan suatu jarak dari batas kelas intervalnya, sementara untuk tinggi balok ini akan menunjukkan besarnya frekuensi suatu benda. Nah, kalau untuk pie chart ini, kalau dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan diagram kue, merupakan suatu lingkaran yang dibagi menjadi beberapa sektor, lalu pada masing-masing sektor tersebut bisa menyatakan besarnya persentase atau bagian tiap-tiap sektornya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa dua grafis ini bisa disebut dengan data statistik deskriptif? Karena sangat sudah jelas sekali kedua grafis ini itu mendeskripsikan data menjadi informasi yang lebih jelas serta mudah dipahami. Dan itu merupakan definisi dari statistik deskriptif di awal tadi. Untuk slide selanjutnya. Nah, kalau ini merupakan bentuk penyajian data dari statistik inferensial. Yang kalian lihat ini merupakan gambar penyajian data parameter atau diagram statistika. Biasanya dalam statistik inferensial terdapat pendugaan memicu timbulnya hipotesis. Lalu hipotesis tersebut diuji dan akan sampai pada kesimpulan akhir yang berlaku secara umum. Nah, kenapa bisa dikatakan kesimpulan akhir yang berlaku secara umum? Karena kesimpulan yang ditarik itu berdasarkan atas informasi sebagian datanya saja, yang mengakibatkan sifatnya menjadi tidak pasti. Nah, sehingga hal tersebut memungkinkan berlangsungnya kesalahan pada pengambilan keputusan. Nah, sebelum presentasi ini kami akhiri, saya ingin menambahkan contoh lalu menarik kesimpulan untuk data dari statistik deskriptif dan juga statistik inferensial. Misalnya ada pernyataan seperti ini. Kelulusan mahasiswa selama 5 tahun terakhir menunjukkan bahwa 72% mahasiswa berhasil menyelesaikan studi. Jadi 72% itu termasuk dalam statistik deskriptif karena hasilnya sudah sangat jelas. Lalu jika ada pernyataan seperti ini, jika kemudian disimpulkan bahwa peluang Anda lulus lebih dari 70%. Jadi 70% di sini merupakan statistik inferensial karena bersifat tidak jelas dan hanya diambil dari sebagian informasinya saja.
Jadi dalam statistik inferensial itu bersifat tak pasti, karena itu didasarkan dari sebagian informasinya saja. Slide berikutnya. Ya, mungkin itu presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada salah kata, jika kalian ada pertanyaan, kalian bisa menulis di forum diskusi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.